السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada surat An-Nisa dan di akhir dari pembahasan tentang waris. Ayat ke-11 dan ayat ke-12 Allah subhanahu wa ta'ala menentukan faraid. Yusikumullah fi awladikum lidzakari mislu haddil unthayain. Allah mewasiatkan pada kalian bahwa anak-anak kalian mendapatkan yang laki-laki 2 kali perempuan. Fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutsa ma tarak. Kalau anak-anak itu perempuan semua lebih dari 2, maka mereka mendapatkan 2/3 dari warisan. Wa in kanat wahidatan falahan nusf. Kalau ternyata anaknya wanita sendirian, maka mendapatkan separuh dari warisan. Wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudus. Dan untuk bapak ibunya, masing-masing dari mereka 1/6 dari apa yang ditinggalkan. Kalau ada anak. Fa in lam yakun lahu waladun, kalau tidak memiliki anak, wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Kalau tidak memiliki anak, yang berarti yang mewarisi bapak ibunya saja, maka ibunya 1/3. Berarti bapaknya 2/3. Berarti tetap laki-laki dan perempuan 1/2. Laki-laki 2, perempuan 1. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Tetapi kalau si mayit punya saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Dan itu semua setelah wasiat ditunaikan atau hutang ditunaikan. Hutang sudah ditunaikan,
wasiat sudah ditunaikan, baru pembagian yang disebutkan ini. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrab lakum naf'an. Bapak kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak tahu mana yang lebih dekat. Karena ke sana bapak, ke bawah anak. Maka sama kaitannya, sama kepentingannya, atau sama nafa'nya, manfaatnya. Faridatan minallah, ini kewajiban dari Allah. Innallaha kana aliman hakima. Ini saya baca saja sardan terjemahannya karena sudah pernah dibahas pada pertemuan yang entah berapa bulan yang lalu atau berapa tahun yang lalu. Karena sudah berhenti kita setahun lebih ya kajian. Taib, walakum nisfu ma tarak azwajukum in lam yakun lahunna walad. Dan kalian mendapatkan separuh dari harta peninggalan istri-istrimu kalau mereka punya anak. Fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu'. Saya ulangi, kalian mendapatkan separuh dari warisan istri-istri kalian kalau tidak punya anak. Kalau ternyata punya anak, maka kalian mendapatkan seperempat. Mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain. Setelah wasiat-wasiat ditunaikan, setelah hutang-hutang dibayarkan. Ini barakallahu fikum diulangi lagi oleh Allah di ayat ini. Setelah hutang, setelah wasiat. Walahunna ar-rubu' mimma taraktum. Sedangkan merekanya para wanita mendapatkan seperempat dari apa yang kalian tinggalkan. Illam yakun lakum walad, kalau kalian tidak punya anak. Fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum. Kalau ternyata punya anak atau kalian punya anak, maka istri-istri kalian mendapatkan 1/8 dari apa yang kalian tinggalkan. Diulangi lagi oleh Allah kalimat min ba'di wasiyatin tusuna biha abdain. Setelah kalian tunaikan wasiat, setelah wasiat yang kalian tunaikan dan setelah hutang yang dibayarkan. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Kalau ternyata seseorang mewarisi kalalah atau mewariskan bersendirian, atau wanita memiliki saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka masing-masing yang mendapatkan sudus 1/6. Fa in kanu aktsara min dalik fahum syuraka'u fi thuluth. Kalau ternyata lebih dari itu, lebih dari 2, maka mereka bersekutu dalam 1/3. 1/3 dibagi rata. Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Itu semua setelah wasiat. Diulangi lagi yang keempat kali. Semua itu setelah wasiat ditunaikan, setelah hutang dibayarkan. Ghaira mudar, tentunya wasiat yang tidak membuat madarat. Wasiat yang tidak membuat madarat adalah wasiat yang di bawah 1/3. Nabi SAW ketika ditanya oleh seseorang, aku akan mewasiatkan hartaku seluruhnya fi sabilillah, karena anakku cuma perempuan, dia cukup dari suaminya. Kata Nabi, jangan. Kalau gitu separuhnya ya Rasulullah. Separuh pun jangan. Kalau gitu 1/3 ya Rasulullah. Na'am as-thuluth wa thuluthu katsir. Iya, 1/3. Dan 1/3 itu pun sudah terlalu banyak. Berarti wasiat yang ghairu mudar, yang tidak membuat madarat ahli waris, adalah wasiat yang di bawah 1/3. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiyatan minallahi wallahu alimun halim. Ini wasiat dari Allah
Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha lembut, Maha penyayang. Kemudian setelah ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Pada ayat ke-13-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa itu adalah hududullah. Tilka hududullah. Itu adalah batas-batas Allah. Garis-garis Allah yang tidak boleh dilampaui. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul 'adzim, dan mereka akan mendapatkan kemenangan yang besar. Sebaliknya, wa man ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melanggar batas-batas Allah, yudkhilhu naran, Allah akan masukkan ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kita lihat tafsirnya dari Syekh Sa'di rahimahullah. Qala ay tilka tafasil allati dzakaraha fil mawarith hududullah. Maksud dari ayat tadi tilka hududullah, tilka adalah isyarah kepada apa yang sudah dirincikan. Tilka tafasil, rincian-rincian yang sudah dibacakan di ayat 11 dan ayat 12, allati dzakaraha fil mawaris, yang Allah sudah sebutkan dalam masalah hukum-hukum waris, allati yajib wuquf ma'aha, itu adalah batas-batas Allah yang wajib kita berhenti padanya, jangan dilanggar, jangan dilampaui. Ini batas-batas Allah. Wa adamu mujawazatiha, dan jangan dilampaui, jangan dilanggar. Walal qusur anha, dan jangan pula qusur, kurang menerapkan atau tidak menerapkan. Harus diterapkan dan jangan melampaui. Wa fi hadza wa fi dzalika dalil ala anna al-wasiyata lil warith mansukhah. Ini ada dalil bahwa wasiat untuk ahli waris batal. Dari mana? Dikatakan oleh Syekh Sa'di bahwa wasiat untuk ahli waris dibatalkan, tidak boleh. Karena ketentuan tadi akan berubah. Kalau Allah sudah menyatakan di ayat yang sebelumnya bahwa kalian mendapatkan separuh dari harta peninggalan istri kalau tidak punya anak, baik. Tapi kemudian ternyata si istri tadi berwasiat, wasiat saya kalau saya mati harta itu seluruhnya untuk anak saya. Buyar. Hukum waris tadi hilang, nggak ada fungsinya. Oleh karena itulah Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, la wasiyata li waris, tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Mengapa? Karena sudah ditentukan fardu-fardunya, sudah ditentukan faraidnya. Maka kalau wasiat untuk yang selain itu, misal, bukan hanya boleh, disuruh kita berwasiat kalau ternyata di rumah ada orang-orang yang tidak mendapatkan ahli waris, padahal di rumah tersebut, misalnya anak angkat, misalnya di sana ada ponakan yang dipelihara sejak kecil, yang tidak punya keluarga, artinya tinggal sendiri sebatang kara, dipelihara di rumah ponakan tersebut. Ketika dia akan wafat, dia tidak mendapatkan warisan, kasihan. Maka boleh memberikan, bahkan bukan hanya boleh, dianjurkan, hendaklah berikan wasiat kepada mereka. Jangan lupa sebelum pembagian waris, beri ponakan saya
yang saya pelihara di rumah saya, beri anak yatim yang saya pelihara itu, berikan kepada anak angkat yang saya angkat, berikan pada mereka sekian. Syaratnya tidak lebih dari 1/3. Syaratnya tidak lebih dari 1/3. Maka wasiat untuk ahli waris, wasiat untuk orang yang memang mendapatkan warisan tidak boleh. Wasiat untuk anaknya tidak boleh, wasiat untuk suaminya tidak boleh, atau suami mewasiatkan untuk istrinya tidak boleh, mewasiatkan untuk bapaknya, ibunya tidak boleh. Karena mereka memiliki fardu-fardunya tersendiri di dalam Al-Quran yang Allah katakan dengan tegas, tilka hududullah, itulah batas-batas Allah yang tidak boleh dilanggar. Bahkan Allah katakan faridatan minallah, ini kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala bitaqdirihi ta'ala ansiba al-warithin. Ini adalah membatalkan wasiat untuk ahli waris, mansukhah, dimansuhkan dengan apa? Bitaqdirihi ta'ala, dengan ketentuan-ketentuan Allah terhadap nasib-nasib, terhadap kadar-kadar masing-masing keluarga ahli waris. Ini sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Maka tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh diganti-ganti. Barakallahu fikum. Tsumma qauluhu ta'ala, kemudian ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, tilka hududullah fala ta'taduha, itu adalah batas-batas Allah dan jangan dilanggar. Fal wasiyah lil warithi bi ziyadah ala haqqihi yadkhul fi hadha ta'addi. Karena Allah katakan ini batas-batas Allah yang tidak boleh dilanggar, maka wasiat untuk ahli waris dengan ditambahi sekian atau dikurangi sekian, anak saya yang perempuan tolong dikasihnya sama dengan laki-laki, maka ini membatalkan batas-batas Allah, melanggar batas-batas Allah. Allah sudah menyatakan yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil untayain. Allah sudah tentukan bahwa laki-laki 2 kali perempuan. Ternyata dia berwasiat menentang Allah. Ini menentang batas-batas Allah. Allah katakan 1/2. Dia menyatakan kalau saya meninggal bagikan rata. Maka ini jelas melanggar batas Allah Subhanahu wa taala. Ma qaulihi ta'ala, dengan ucapan ma qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Nabi la wasiyata liwaris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Tsumma dzakara ta'atallah wa rasulihi wa ma'siyatihi ma'umuman liyudkhil fil umumi luzum hududihi fil faraid au tarki dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang sedang kita bahas ini tentang ketaatan pada Allah dan ketaatan pada Rasulnya akan dimasukkan ke dalam jannah. Sebaliknya kemaksiatan kepada Allah dan kemaksiatan kepada Rasulnya secara umum terancam dengan ancaman api neraka. Ini barakallahu fikum walaupun am, tetapi apa yang khusus tadi sedang dibahas masuk di dalamnya. Perhatikan ayatnya. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batasnya, maka akan dimasukkan dalam neraka, kekal dalamnya selama-lamanya. Kalimat yang am, bukan hanya pada waris, pada semua hukum-hukum Allah, pada semua aturan-aturan agama, pada semua aturan-aturan syariat Islam. Kalau dilanggar, kalau ditentang, maka terancam dengan ancaman api neraka. Demikian pula sebaliknya, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah katakan dengan kalimat wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan dalam surga. Baik, yang mana? Seluruh ketaatan-ketaatan. Mentaati Allah dalam masalah salatnya, dalam masalah puasanya, dalam masalah syariatnya, dalam masalah hukum-hukumnya, termasuk di dalamnya dalam masalah warisan. Siapa yang mentaati Allah dalam perkara-perkara tadi yang sudah dibahas,
tentang hukum-hukum waris dan tentang faraid, hak-hak masing-masing ahli waris, ini sudah baku. Sudah faraid, yang artinya fardu, yang sudah pasti dan wajib. Tidak bisa dirubah, tidak bisa diganti. Kata Allah, fala ta'taduha, jangan dilanggar. Kemudian mengancam dengan ancaman umum, siapapun yang melanggar hukum Allah, apakah hukum waris atau hukum lainnya, maka Allah akan ancam dengan nar, yudkhilhu naran. Qala rahimahullah, berkata Syekh Sa'di rahimahullah, agar masuk di dalamnya, siapa yang mentaati hukum-hukum waris akan mendapatkan pahala dan masukkan dalam surga. Dan siapa yang menentang hukum-hukum waris dan menentang hukum-hukum faraid yang sudah ditentukan oleh Allah, terancam dengan ancaman api neraka. Faqala, maka Allah katakan, wa man yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, bimtithali amrihima, dengan melaksanakan perintah-perintahnya, alladhi a'zamahu ta'atahuma fit tauhid, yang merupakan perkara yang paling besar dalam tauhid, mengesahkan Allah, adalah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thummal awamir ala ikhtilafi darajatiha, maka yang paling ditaati khususnya dalam masalah tauhid, beribadahlah kepada Allah dan jangan beribadah pada yang lainnya. Maka taatilah Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia dimasukkan dalam jannah. Dalam masalah apa? Dalam seluruh masalah, dalam seluruh perintah. Yang paling tingginya perintah tauhid, baik, dan juga perintah-perintah yang di bawahnya, perintah untuk salat, perintah untuk puasa di bulan Ramadan, perintah untuk kita bersabar, perintah untuk kita bersedekah, perintah untuk kita bersilaturahmi, perintah untuk kita saling membantu, saling memberi dan seterusnya. Wajtinabi nahyihima, dan menjauhi larangan-larangannya. Wa'adhamu an-nahi, dan sebesar-besar larangan adalah kesyirikan-kesyirikan kepada Allah. Kemudian kemaksiatan-kemaksiatan ala ikhtilafi tabaqatiha, dengan berbagai macam tingkatan-tingkatannya, maka tinggalkan itu semua. Dari mulai kesyirikan-kesyirikan, kemudian kekufuran-kekufuran, kemudian maksiat-maksiat besar, dosa-dosa besar, termasuk di dalamnya kedustaan, termasuk di dalamnya pengkhianatan, termasuk di dalamnya kezaliman, termasuk di dalamnya membunuh. Ikhwan fillah a'azakumullah, itu a'zam, sebesar-besar maksiat setelah kesyirikan. Setelah kesyirikan itu termasuk mubiqat, membunuh ada termasuk mubiqat yang membinasakan seseorang. Qala rahimahullahu ta'ala, yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Siapa yang mentaati Allah dalam masalah yang paling besarnya, yaitu tauhid, dan juga seluruh kebaikan dan kewajiban-kewajiban, kemudian meninggalkan kesyirikan, meninggalkan dosa-dosa besar dan semua dosa-dosa setelahnya, maka akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Faman addal awamir wajtanaban nawahi, siapa yang menunaikan perintah-perintah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang, fala budda lahu min dukhulil jannah, maka dia pasti akan masuk surga. Wan najah minan nar, pasti akan selamat dari api neraka. Wa dzalikal fawzul azim, dan itu merupakan fawz, kemenangan yang besar. Alladhi hasala bihi najah min sukhtih, yang dengan itu dia mendapatkan keselamatan dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adzabih, selamat dari azabnya. Wal fawz bi thawabihi wa ridwanihi bin na'imil muqim, dan juga dia mendapatkan pahala yang besar, keridhaannya dan kenikmatan-kenikmatannya yang kekal dalam jannah. Alladzi la yasifuhul wasifun, kenikmatan-kenikmatan yang kekal yang tidak bisa digambarkan oleh siapapun. La yasifuhu
al-wasifun, tidak bisa digambarkan, enggak bisa disifatkan oleh siapapun. Ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Tidak pernah kenikmatannya bisa didengar oleh siapapun. Ini belum pernah didengar. Tidak pernah dipandang oleh mata. Tidak pernah didengar oleh telinga. Dan tidak pernah terbetik di dalam jiwa. Tidak pernah terbetik dalam pikiran. Tidak terbayangkan. Tak terbayangkan. Kalau engkau membayangkan betapa nikmatnya jannah, maka surga lebih dari yang kamu bayangkan. Engkau menggambarkan betapa indahnya, surga lebih indah dari yang kamu bayangkan. Wahai kata. Sehingga Nabi menyatakan mala ainun ra'at. Apa yang kita pernah lihat dari keindahan-keindahan, surga indah lebih dari itu enggak pernah dilihat oleh mata siapapun. Demikian pula ketika kita mendengar suara yang indah dari nyanyian bidadari-bidadari, itu pun barakallahu fikum, indahnya suara bidadari tersebut enggak pernah didengar di dunia oleh telinga siapapun. Tetapi sebaliknya, wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Adapun siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, siapa yang melampaui batas-batas Allah, maka akan dimasukkan dalam neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Berkata Syekh Sa'di, wa yudkhil fi ismil ma'siyah al-kufur fama dunahu minal ma'asi fala yakunu fiha syubhatun lil khawarij al-qailina bi kufri ahli al-ma'asi. Ancaman ini memang terlihat am. Siapa yang bermaksiat? Tidak disebutkan maksiatnya jenis apa. Apakah maksiat dalam bentuk kekufuran, kesyirikan, atau dosa-dosa besar, atau dosa-dosa kecil. Tidak disebutkan secara rinci. Allah hanya menyatakan siapa yang bermaksiat dimasukkan dalam neraka, kekal dalamnya selama-lamanya. Maka dikira oleh khawarij, kelompok sesat para teroris, mengira bahwa ayat ini mendukung mereka. Lihat ayat ini, dosa sedikit pun kekal dalam neraka, kafir selama-lamanya dalam neraka, kata mereka. Padahal tidak demikian, barakallahu fikum, karena ini adalah ancaman. Ancaman berbeda dengan janji. Kalau janji pasti ditepati. Kalau ancaman tergantung yang mengancamnya. Kalau yang mengancamnya ingin memaafkan, maka itu sifat afuwun. Kalau akan mengampuni, maka itu sifat ghafur. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat afuun ghafur. Afuun ghafura, maha pemaaf, maha pengampun. Kalau berjanji dengan janji baik kemudian tidak ditepati, apa namanya itu? Pengkhianatan. Mengkhianati janji. Allah tidak mungkin disifati dengan sifat khianat. Allah subhanahu wa ta'ala la yukhliful mi'ad, gak akan menyelisihi janjinya. Tetapi kalau mengancam, kalau ancamannya tidak diterapkan, apakah itu pengkhianat? Sifat jelek? Tidak. Seorang mengancam kemudian memaafkan, maka itu sifat pemaaf. Kalau diampuni, itu sifat ampunan, dan dua-duanya sifat baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan dianggap bahwa ayat ini menunjukkan siapa yang berbuat dosa pasti kekal dalam neraka. Bukan, itu ancaman Allah. Niscaya Allah akan timpakan kalau Allah kehendaki, dan Allah akan maafkan, Allah akan ampuni kalau Allah kehendaki. Maka semua dosa terancam dengan ancaman neraka. Semua dosa bidarajatiha wa tabaqatiha, semua dosa dengan tingkatan-tingkatannya terancam dengan ancaman azab di dalam neraka. Yu'adzibhu, kata Allah, adzaban syadida, atau yudkhilhu naran khalidan fiha. Ini ancaman-ancaman. Tetapi Allah maha adil, maha hikmah, Allah maha penyayang, sehingga Allah melihat, oh ini dosa kecil dimaafkan oleh Allah Ta'ala.
atau ini dosa diimbangi dengan kebaikan yang ini, dimaafkan oleh Allah SWT. Baik, sehingga berbeda antara melihat janji Allah dengan jannah dengan janji Allah dengan neraka, berbeda. Kalau janji dengan ancaman neraka maknanya ancaman. Kalau ancaman itu tidak mesti diterapkan, tergantung yang mengancam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fala yakunu fiha syubhatun lil khawarij, maka ini tidak bisa jadi syubhat buat khawarij. Al-qailina bi kufri ahli al-ma'asi, tidak bisa menjadi dalil buat mereka kalau berarti ahli maksiat semuanya kekal dalam neraka, yang berarti kafir. Fa inna Allah ta'ala rattaba dukhulal jannah ala ta'atihi wa ta'ati rasulih. Karena Allah Subhanahu wa taala menyusun surga dengan tingkatan-tingkatan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan masing-masing tingkatan dengan tingkatannya. Ini masuk surga, tapi yang di bawah. Ini masuk surga, tapi tingkat 2. Ini masuk surga, tingkat yang di atasnya, sampai Jannatul Firdaus. Berarti orang yang taat tadi walaupun demikian masuk surga. Naam, semuanya masuk surga. Tapi apakah sama tingkatannya? Tidak. Demikian pula yang terancam dengan ancaman api neraka. Insya'a adabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah kehendaki Allah adab dia, kalau Allah kehendaki Allah maafkan dia. Dan kalaupun Allah azab, neraka juga ada tingkatan-tingkatannya. Dari tingkatan yang paling tingginya neraka Jahannam, sampai ada neraka lainnya, neraka Sakar, neraka Jahim, neraka ila akhirnya. Qala rahimahullah, faman ata'a ta'atan tammah, maka siapa yang mentaati Allah dengan ketaatan yang sempurna, dakhalal jannah bila azab, dia akan masuk surga tanpa azab. Wa man 'asallaha wa rasulahu, barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maksiatan tammah, dengan penentangan yang sempurna, yaitu kesyirikan-kesyirikan dan kekafiran-kekafiran, dakhalan nar wa khullida fiha, akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Wa man ijtama'a fihi ma'siyatan wa ta'ah, siapa yang tercampur padanya kemaksiatan dan ketaatan. Dan itu kebanyakan kita kaum muslimin tercampur di dalamnya ketaatan dan kemaksiatan. Kana fihi min mujibis thawab, berarti padanya ada sesuatu yang menyebabkan dia masuk ke dalam jannah, wal iqab, dan juga ada sesuatu yang menyebabkan dia diazab. Taib, siapa yang kuat atau mana yang lebih kuat? Yang menarik kepada surga atau yang menarik ke neraka? Yang lebih kuat ketaatannya atau kemaksiatannya? Bihasbi ma fihi minat ta'ah, sesuai dengan apa yang adanya dari ketaatan dan kemaksiatan. Bihasbi ma fihi minat ta'ati wal ma'siyah. Wa qad dallatin nususul mutawatirah, dan ini ditunjukkan dalam nas-nas yang mutawatir, ala annal muwahhidin, bahwa orang-orang yang memiliki tauhid, alladzina ma'hum ta'atut tauhid, yang memiliki ketaatan dalam bentuk tauhid, mereka tidak akan kekal dalam neraka. Ghairu mukhalladina finnar, mereka tidak kekal dalam neraka. Fama ma'hum minat tauhid, apa yang mereka miliki dari tauhid, mani', menghalangi dia, menyebabkan dia terhalang dari khulud fiha, menyebabkan dia terhalang dari kekekalan di dalam neraka. Sehingga ini tidak bisa jadi hujjah buat khawarij. Ini berarti siapa yang bermaksiat kafir karena kekal dalam neraka. Siapa yang bermaksiat akan kekal dalam neraka. Hati-hati, jangan sembarang menafsirkan. Jawaban pertama sudah kita jawab, bahwa janji beda dengan ancaman. Kalau janji pasti ditepati, kalau ancaman tergantung yang mengancam. Kalau dia ingin menerapkan ancamannya, dia akan terapkan. Kalau dia tidak menerapkannya, maka tidak menerapkan. Barakallahu fikum. Jawaban kedua, bahwa sebagaimana surga, orang yang taat masuk surga. Tapi apakah semua orang yang taat masuk surga dalam keadaan sama tingkatannya? Tidak sama. Semuanya masuk surga,
tetapi ada yang sempurna, ada yang kurang sempurna, maka ada jannah yang paling tinggi, ada yang di bawahnya, dan di bawahnya, dan di bawahnya. Demikian pula kata Syekh Sa'di, ancaman neraka ada tingkatan-tingkatannya. Kalau ternyata kemaksiatannya dalam bentuk kufur dan syirik, maka sesuai dengan apa yang Allah ancamkan, yaitu neraka kekal di dalamnya. Tetapi kalau dia masih memiliki tauhid tapi bermaksiat, maka tauhidnya menyebabkan Allah tidak mengadabnya secara kekal, tetapi di bawahnya diancam dengan ancaman azab tetapi tidak kekal. Demikian pula yang lebih kecil tentunya di bawahnya sampai ada sebagian dosa yang Allah ampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lainnya kalau Allah kehendaki, bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah Ta'ala at-taufiq wal hidayah. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa mentaati Allah dan Rasulnya, dan kita bisa menjadi ahli jannah di dalamnya dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.